kasus yang menimpa para insinyur dari PT DI, tentunya itu sudah menjadi perhatian kita dan ini menjadi salah satu prioritas kerja saya nantinya sesuai arahan yang kami terima dari pimpinan di Jakarta. Itu mungkin. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut lagi. Hari ini kita bahas kabar terbaru bos tentang kelanjutan jet tempur KF-21 antara Indonesia dan Korea, di mana baru-baru ini lagi dikabarkan dari sumber berita Korea terbaru bahwa pihak Korea kini mulai berusaha untuk melobi kembali Indonesia setelah Indonesia menyatakan ketidakpuasannya. Di mana kini Korea pun kabarnya sedang menunggu sikap Indonesia ke depannya bos. Dikatakan bahwa Korea mulai berpikir jika Indonesia tak lanjut dalam proyek ini, maka kerugian pun bisa saja terjadi bagi pihak Korea. Bahkan di Korea kini ada pandangan luas bahwa katanya Indonesia sengaja mengulur waktu sehingga nantinya dapat bernegosiasi dari posisi yang menguntungkan terkait transfer teknologi tambahan bos. Nah, bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran beritanya? Cus! Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari KF-21 bos. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Menteri DAPA Korea Selatan yaitu Mr. Seok Jong-geun kemarin telah mendatangi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dalam proyek jet tempur KF-21 Boramae bos. Dan kini, admin kutip dari sumber berita berbahasa Korea, yaitu News Never, The Jong-ang. Ternyata tujuan Korea pun adalah untuk melobi Indonesia jangan sampai lepas bos. Jadi awalnya diberitakan, DAPA Korea Selatan baru-baru ini katanya telah mengumumkan pada tanggal 24 Maret kemarin bahwa dalam pertemuan Menteri DAPA dengan Wamenhan Indonesia, Komisaris Seok berkata memang benar kita sedang mengalami kesulitan karena perbedaan posisi di beberapa bidang akhir-akhir ini. Ia pun juga mengatakan, saya berharap dapat memperkuat komunikasi timbal balik dan mengatasi kesulitan saat ini untuk lebih memperkuat hubungan kerjasama antar kedua negara. Di mana penyebutan kesulitan saat ini oleh Mr. Seok tampaknya adalah kesulitan dalam kerjasama dalam proyek KF-21 bos. Lanjut, media berbahasa Korea ini pun mengatakan bahwa kini Indonesia telah secara konsisten mempertahankan sikap suam-suam kuku terhadap kerjasama proyek KF-21 setelah para teknisinya dituduh mencuri data yang berisi data KF-21 pada Februari tahun lalu bos. Nah, suam-suam kuku artinya itu setengah-setengah. Jadi ibarat kata posisinya di tengah-tengah bos, maju enggak, mundur pun juga enggak. Dan mengenai tindakan Indonesia ini, beberapa pihak di industri pertahanan Korea pun berkata, bukankah ini merupakan tanda ketidakpuasan terhadap perpanjangan penyelidikan? Saat ini, 5 teknisi asal Indonesia sedang diperiksa dan pemberangkatannya ditangguhkan. Dan pada bulan Desember tahun lalu, polisi Korea pun telah mengirim mereka ke kejaksaan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan juga melanggar Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri. Di mana saat ini katanya penyelidikan polisi masih berjalan karena perintah jaksa untuk penyelidikan lanjutan. Bahkan ada juga prediksi bahwa mereka baru akan didakwa pada bulan Mei 2025 ini bos. Nah loh, artinya siap-siap nih. 5 insinyur kita artinya masih dalam proses dan berpotensi besar mendapat dakwaan Kejaksaan Agung Korea Selatan. Lantas, bagaimanakah kini hubungan Indonesia dan Korea terkait jet tempur KF-21 menurut media Korea ini? Oke, lanjut. Korea pun kini disebutlah menyesuaikan kontribusinya dan menunggu sikap Indonesia ke depan. Sementara itu, DAPA Korea Selatan pun juga tampaknya telah menyadari opini publik dalam negeri pada saat itu sehingga membuat garis batas bos dengan mengatakan bahwa penyesuaian kontribusi dan upaya untuk membocorkan teknologi adalah masalah yang berbeda. Namun dikatakan lagi nih bahwa meski dipotong sebesar 1 triliun won, tetapi tetap tidak ada respon yang signifikan dari Indonesia. Pasalnya, penyesuaian kontribusi itu pun merupakan masalah yang memerlukan revisi perjanjian bos.
Dan pihak Indonesia pun dikatakan telah mengirimkan pernyataan bahwa pekerjaan revisi hanya dapat dimulai setelah tuduhan terhadap staf teknisnya diselesaikan. Dan inilah sebabnya mengapa ada kritik dari industri pertahanan Korea yang menganggapnya sebagai sebuah tanda bahaya. Nah, ini ya jelas bos, karena Indonesia hanya dapat melangkah ke proses berikutnya jika revisi perjanjian dilakukan. Namun revisi perjanjian dapat dilakukan hanya jika tuduhan terhadap para engineer-nya telah kelar bos, alias telah tuntas. Bahkan dikatakan lagi nih bahwa negosiasi akan dimulai dengan sungguh-sungguh hanya setelah tercapai kesepakatan. Apakah Korea akan mentransfer satu prototipe jet tempur ke Indonesia dan menyesuaikan besaran nilai transfer teknologi? Dan jika ini tidak dilakukan, maka mungkin maksudnya Indonesia akan lanjut mengulur waktu sampai dapat posisi yang menguntungkan untuk kembali bernegosiasi. Dan terkait hal ini, produksi IFX atau KF-21-nya Indonesia katanya juga merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan oleh Korea, bos. Nah, lantas apakah alasannya Korea tidak berani melepaskan Indonesia? Oke, jadi hal ini pun disebabkan oleh rencana awal Indonesia. Karena pada awalnya Indonesia bakal membeli 48 unit untuk produksi lokal KF-21 bos. Dan jika rencana impor Indonesia terganggu, maka kerugian bisa saja terjadi. Seperti contohnya harga satuan yang bakal semakin lebih tinggi. Bahkan dikatakan juga kini ada pandangan luas dalam industri pertahanan bahwa Indonesia kini berusaha mengulur waktu sebanyak mungkin dan kemudian nanti bernegosiasi dari posisi yang menguntungkan mengenai transfer teknologi tambahan. Media Korea ini katakan sulit untuk mengabaikan pengaruh Indonesia sebagai negara terkemuka di ASEAN, sebagai mitra pertahanan dan ekonomi utama, di mana dalam kunjungan kemarin dikatakan bahwa Menteri DAPA Mr. Seok Jong-geun telah bekerja keras untuk menciptakan terobosan dalam revisi perjanjian KF-21. Namun ia menambahkan bahwa kita harus menunggu dan melihat apakah hasil nyata akan tercapai. Nah, itulah laporan dari media Korea 24 Maret kemarin bos. Artinya semua masih nampak abu-abu. Jadi dari media Korea ini, dari pengumuman DAPA ini, intinya yang admin tangkap Indonesia mau lanjut proyek KF-21 apabila kasus 5 teknisinya selesai, kemudian dilakukan revisi perjanjian untuk penyesuaian harga, dan itu juga masih terkait mengenai transfer satu prototipe plus TOT tambahan. Dah cukup menjelimet nih bos. Apakah KF-21 akan benar-benar dilanjutkan atau mandek entah sampai kapan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.